Bismillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Barakallah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang insyaallah semua nikmat itu bisa kita manfaatkan dan kita istiqomahkan untuk kebaikan, untuk semua yang sifatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, pemberi syafaat kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah sedikit membahas tentang perang Bani Quraizah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi suku Yahudi Bani Quraizah selepas selesainya perang Khandaq, ya. Jadi tawalli, dia berkelanjutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis bersih-bersih, ya, baru juga ngeletakin senjatanya. Jibril datang, terus Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya masih ada yang harus diselesaikan. Ya, singkat cerita, Jibril menunjuk ke arah Bani Quraizah. Ya. Karena Bani Quraizah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Saat mereka bersekutu dengan Bani Nadir, Quraisy, Ghatafan untuk menyerang Rasulullah dan menyerang kaum muslimin pada peristiwa Khandaq. Ya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah membuat perhitungan kepada Bani Quraizah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikepung Bani Quraizah. Satu riwayat menyatakan 15 hari, 2 pekan, satu riwayat lagi menyatakan hampir 25 hari. Jadi dikepung Bani Quraizah ini. Pada saat dikepung itulah ternyata Allah menitipkan rasa takut kepada Bani Quraizah. Allah menitipkan kekhawatiran yang luar biasa dari Bani Quraizah. Pada saat itu pada saat itu salah satu pimpinan Bani Quraizah, Ka'ab bin As'ad, itu memberikan opsi kepada orang-orang Yahudi yang sedang ketakutan tadi. Saya ingin memberikan beberapa opsi kepada kalian. Kata Ka'ab bin As'ad, ini pimpinan Bani Quraizah. Yang pertama, kita ikuti agama Muhammad. Toh kita juga tahu dalam Taurat kita semua membicarakan Muhammad dan jelas. Kalian pun paham akan itu. Kata Ka'ab, kita ikut agama Muhammad. Orang-orang Bani Quraizah bilang, tidak mungkin kita mengimani Quran kemudian kita meninggalkan Taurat, agama yang kita pegang sejak dulu. Tidak mungkin. Kata Ka'ab, kalau gitu opsi yang lain. Kalau kita perang, kita kalah,
maka kaum muslimin akan mengambil istri dan anak-anak kita dan menjadikan mereka tawanan. Apa kalian sanggup melihat nanti anak-anak kita, istri-istri kita jadi tawanan kaum muslimin? Kalau saya dari itu, kata Ka'ab. Maka gimana kalau kita bunuh saja anak-anak kita bunuh istri-istri kita, terus kita perang sama Muhammad dan pasukan muslimin? Kalaupun kita kalah, nggak ada yang ditawan sama mereka. Kalah ya sudah, habis. Kalau nanti ternyata kita menang, ya kita nikah lagi, gitu. Punya anak lagi. Terus orang-orang Bani Quraiza bilang, kayaknya tidak bisa diterima itu. Apa salah istri dan anak-anak kita sampai mereka harus dibunuh dengan tangan kita sendiri? Opsi yang lain lah. Yang ketiga, kalau itu saya tawarkan opsi terakhir, kata Ka'ab. Ini Muhammad udah ngepung nih, kaum muslimin udah ngepung, susah kita untuk bisa berkelit dari sini. Nyawa kita terancam karena sebelumnya ya ada bocor informasi bahwa Bani Quraizah ini akan dibunuh. Gitu. Ya. Jadi saya lupa kisahnya, ada kisah sahabat yang membocorkan rencana kaum muslimin dengan ngasih gestur gitu, bahwa orang-orang Bani Quraiza akan dibunuh. Gesturnya sambil gestur pembunuhan gitu. Kata Ka'ab, opsi yang ketiga, ini mereka sudah ngepung kita. Tapi saya yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kaum muslimin mereka beranggapan kalau hari Sabtu adalah hari ibadah kita dan nggak mungkin kita berperang dan menyerang. Malam ini, hari Sabtu nih, kita serang saja Muhammad. Ayo deh, sekarang kita kerahkan apa yang kita punya. Mati sekalian, kata Ka'ab bin Asad. Tapi rupa-rupanya takut pula ini orang-orang Bani Quraiza. Tapi nyari-nyari alasan ya, kata mereka. Gak mungkin kita mengotori hari mulia kita. Gak mungkin kita nyerang kaum muslimin di hari Sabtu. Padahal itu hujah dan alasan mereka saja, gak berani melawan kaum muslimin. Jadi izzah, kemuliaan, kesucian kaum muslimin di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Takut musuh-musuh Allah itu. Tapi kata Rasulullah, nanti akan ada satu masa di mana kaum muslimin itu terombang-ambing, kayak jadi makanan serigala, kata Rasul. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Kok bisa? Ini kata sahabat ketika Rasulullah bercerita tentang keadaan kaum muslimin nanti. Emang jumlah kita sedikit saat itu, sehingga kita nggak punya daya, kita nggak punya upaya. Jadi makanan musuh-musuh kita ya Rasulullah. Bal antum, kata Rasulullah, tapi kalian saat itu yauma idzin katsirun, banyak jumlahnya. Sayangnya pada saat itu kaum muslimin banyak terserang penyakit wahan. Ini sering kita dengar. Bertanyalah para sahabat, model jenis penyakit apa wahan itu ya Rasulullah? Kok kami sekira-kiranya baru dengar penyakit itu? Rasulullah bilang, penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatil akhirah. Terlalu cinta sama materi, terlalu cinta sama dunia, kemudian tidak mengharapkan akhirat, tidak mengharapkan kehidupan setelah kematian. Jadi nggak banyak mikir mati, dunia saja. Ya Allah, mudah-mudahan saat kami berada di zaman itu, ya Allah, kami menjadi bagian yang bisa mempertanggungjawabkan amal-amal kami di hadapan-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan, insyaallah. Nah, itu gambaran bahwa kaum muslimin itu cukup ditakuti. Bani Quraiza nggak berani mengambil salah satu di antara tiga pilihan opsi pemimpinnya. Walhasil di akhir, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus memberikan konsekuensi atas pengkhianatan mereka. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan sendiri apa hukuman yang harus diberikan kepada Bani Quraiza atas pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin. Walhasil, kata Rasulullah,
carilah dari orang-orang Ansar siapa yang berhak untuk menentukan keputusan apa yang harus kita berikan sebagai hukuman bagi Bani Quraisyah. Saat itu sepakat, kita utus saja pemimpin kita ya Rasulullah, Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini sosok yang dimuliakan di kalangan orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'az dulunya pemimpin suku Aus. Ini mesti diulang berkali-kali bahwa di Madinah itu ada dua suku besar lokal asli Madinah, Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'az dari suku Aus. Maka Sa'ad bin Mu'az ya Rasul, baik kata Rasulullah, Sa'ad bin Mu'az, panggil Sa'ad. Datang Sa'ad. Ternyata beliau itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena pada saat perang Khandaq nadi tangan beliau tuh entah kena sayatan pedang atau kena panah gitu, sehingga terluka. Nadi yang kena banyak kehilangan darah begitu. Tapi udah lumayan sembuh. Datang, begitu saat datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan kepada para sahabat, "Qumu, berdiri kalian, sambut orang yang terbaik di antara kalian." Nah, ini seringkali kita ini terlalu mudah untuk mengatakan nggak perlulah kita berdiri menghormati orang yang datang itu. Yang perlu kita hormati hanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak begitu konsepnya. Jadi ada beberapa bentuk ihtiram namanya. Bentuk penghormatan. Dan boleh jadi di setiap daerah ini beda-beda, Pak. Jadi ada yang berdiri ketika kedatangan orang yang mereka hormati. Ada ketika menghormati ini bukan menghambakan diri ya. Begitu kemudian pamit sebagai bentuk penghormatan, dia cium tangan dulu. Ada yang sebagai bentuk penghormatan tidak membelakangi orang yang dia hormati. Ini bagian dari tata cara saja. Tapi banyak orang yang terlalu sempit memahami sehingga melihat itu dari sudut pandang akidah. Ini keyakinan ini kata mereka bahwa nggak boleh mengkultuskan orang kayak begitu. Enggak, ini masalah adat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan meminta, ayo saat datang Sa'ad bin Mu'az, berdiri kalian kepada orang yang paling baik di antara kalian. Berdiri para sahabat itu. Artinya ini bukan pengkultusan tapi penghormatan. Namun sayangnya tadi banyak orang yang salah terus menarik kerana akidah, disangka itu keyakinan dan lain segala macamnya. Jelas ini kesalahan. Baik. Bangun, ada Mu'az kata Rasul, para sahabat bangun. Setelah itu Mu'az datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah bertanya, ya Mu'az, ini orang-orang Bani Quraisyah nunggu keputusan darimu. Kira-kira apa konsekuensi hukuman atas pengkhianatan mereka kepada kita? Maka Sa'ad bin Mu'az saat itu memutuskan. Yang mutusin bukan Rasul tapi siapa? Sa'ad bin Mu'az. Kata Sa'ad, baik, kalau begitu hartanya menjadi ghanimah dan kita bagikan rata ya Rasulullah. Wanita dan anak-anaknya menjadi tawanan. Karena sejatinya ini berlaku karena kita sedang dalam peperangan. Sementara laki-laki yang berkhianat ikut menjadi bagian dan mengambil andil dalam mengkhianati perjanjian, terus kemudian menyerang kaum muslimin, maka kita harus eksekusi karena itu konsekuensinya dan itu kesepakatan kita. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya apa yang menjadi keputusanmu adalah sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keputusan itu diambil. Nah ini dalam penjelasan dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ini menjadi salah satu dalil bahwa boleh kita itu mengambil hukum dari seseorang
selama bersandar kepada ketentuan-ketentuan syariat. Ini terkait dengan orang-orang Khawarij. Ini kalau ditarik memang agak panjang. Orang Khawarij itu kan mengkafirkan Ali, sekaligus mengkafirkan Muawiyah, karena dianggap Ali tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa-apaan nih, udah perang tiba-tiba kok damai, padahal udah hampir menang. Maka orang-orang nggak suka dengan keputusan Ali. Ali dianggap secara sepihak bikin hukum sendiri, tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Juga masalah kejadian perang Jamal dengan Ummul Mukminina Aisyah. Kaum muslimin di pihak Ali sudah menang terhadap kaum muslimin di pihak Aisyah radhiyallahu anha pada saat perang perang Jamal, ya, perang saudara antar muslim. Kenapa kok harta yang dimiliki oleh pihak Aisyah radhiyallahu anha nggak diambil? Padahal ini ketentuan perang. Ali mengambil hukum dari dirinya sendiri, tidak berhukum kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu katanya. Atas dasar itulah, kalau Ali tidak mengambil hukum kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Ali mengambil hukum atas dirinya sendiri. Ali pun berlepas diri dari Amirul Mukminin, maka Ali adalah Amirul Kafirin. Kan begitu orang-orang Khawarij. Padahal ada contoh, jadi Rasulullah pernah minta Sa'ad bin Mu'az untuk memberikan keputusan. Begitu. Ya. Nah, ini kalau ditarik sama Khawarij, akhirnya dieksekusi. Ya. Dieksekusi. Ya. Nah, itu kisah yang terjadi, ya, dari kejadian perang, ya, dengan Bani Quraisyah. Ya. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari Bani Quraisyah ini, dari perang dengan Bani Quraisyah? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, yang pertama, boleh kita itu, ya, untuk memerangi, jawazu qitali man naqadal ahd, boleh memerangi orang yang melanggar perjanjian, ya. Sebagaimana Bani Quraisyah, mereka itu melanggar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, maka boleh hukumnya memerangi orang yang melanggar perjanjian. Terus yang kedua, jawazut tahkim fi umuril muslimin, boleh bertahkim dalam memutuskan perkara kaum muslimin. Ya, tadi yang saya ceritain di akhir, ya. Jadi bertahkim itu mencari hakim untuk memutuskan perkara kaum muslimin, ya, itu boleh, ya. Tidak seperti yang selama ini digembar-gemborkan oleh orang-orang yang berpikiran layaknya para Khawarij, ya. Selama dalam pandangan mereka tidak sesuai dengan syariat, sikat, gitu, bunuh, ya. Bertahkim dengan manusia nggak boleh, ya. Harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dalil boleh bertahkim, jawazut tahkim fi umuril muslimin, dalam memutuskan perkara kaum muslimin, seperti apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Nah, terus yang ketiga, sebagaimana ada satu momentum di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin menyerang Bani Quraisyah, berkata kepada kaum muslimin, ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah. Kalian jangan salat asar kecuali nanti kalian sudah sampai di Bani Quraisyah. Namun ternyata ada dua kelompok dari sahabat-sahabat Rasulullah dan para pasukan kaum muslimin yang berbeda dalam memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama betul-betul ngikut. Waktu asar sudah mau habis, tapi karena dia mendengar Rasulullah SAW berkata,
jangan sholat ya kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraiza. Maka dia tidak sholat. Dia pahami betul itu perkataan Rasul sesuai dari apa yang keluar dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ngomong jangan sholat sampai di Bani Quraiza, ya jangan sholat gitu. Maka waktunya habis. Tapi mereka berpegang kepada apa yang Rasulullah katakan, jangan sholat asar kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraiza. Sampai di Bani Quraiza barulah mereka sholat. Waktu sudah habis, maka diqadha salatnya. Karena kan nggak bisa jamak kan? Asar dengan maghrib bisa nggak dijamak Pak? Nggak bisa. Maka diqadha salatnya. Ya. Sementara sahabat yang lain, ketika mereka kena waktu asar sebelum habis waktunya, mereka sholat. Orang-orang yang memahami perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana keluar dari lisannya Rasul mengatakan, jangan sholat. Kata Rasul, ala la yusalliyanna ahadul al-asra illa fi Bani Quraiza. Lu kan Rasul bilang loh sama kalian, jangan sholat asar kecuali kita sampai di Bani Quraiza. Ngapain sholat? Kata sahabat, kami tidak begitu memahaminya. Rasul ngomong begitu maksudnya ayo cepat-cepat untuk sampai di Bani Quraiza. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, sholat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi saya memahami atau kami memahaminya nggak seperti apa yang kalian pahami. Bahwa sholat itu sudah ada waktunya masing-masing. Selama tidak ada uzur syar'i ya kami bisa lakukan, kami lakukan. Maka sahabat-sahabat sebagian sholat. Padahal kalau ngelihat lisan yang keluar dari lisan Rasul kan, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraiza. Ternyata bisa dipahami berbeda dari apa yang keluar dari lisan Rasul. Ya. Jadi nggak, kalau bahasanya itu nggak tekstual atau nggak bulat-bulat diterima. Mereka memahami ya Rasul sebenarnya minta supaya kita bersegera, jangan leha-leha, jangan ulur-ulur waktu untuk sampai di Bani Quraiza. Maka nanti begitu Rasulullah SAW datang, kedua pendapat ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, kami ngikutin perintah engkau. Saatnya masuk sholat asar, kami nggak sholat karena kami mendengar dari dirimu ya Rasulullah, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraiza. Maka kami sholatnya setibanya kami di Bani Quraiza dan telat ya Rasul. Tapi sahabat-sahabat yang lain ya Rasul, mereka sholat. Berarti mereka tidak mengindahkan perintahmu ya Rasulullah. Namun nyatanya Rasulullah tidak membenarkan yang satu, menyalahkan yang lain. Rasulullah mendiamkan keduanya. Artinya apa? Ini ranah ijtihadi dan dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Pak, kalau ketemu dengan pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita, harusnya bisa bersikap sebagaimana sikap kedua sahabat, kedua pendapat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini harusnya begitu. Coba kalau kemudian gontok-gontokan, yang satu ngerasa paling benar, yang itu salah itu. Tapi nyatanya begitu diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah mendiamkan keduanya. Jadi nampaknya spirit ini juga mesti kita pahami, ya. Supaya tidak kesini atau kemarinya menjadi makin buruk gitu. Karena menjustifikasi bahwa yang benar hanyalah satu pandangan, yang lainnya itu pasti tidak benar. Ya. Tapi untuk diri kita sendiri kita harus meyakini kebenaran itu. Apa yang sudah kita lakukan yakini, jangan sampai goyah juga. Tapi lantas nggak baik adanya kalau kemudian kita nyerang orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi kalau udah kita yakini, sudah yakini itu dengan si yakin-yakinnya. Ya. Jangan sampai ragu-ragu. Nah di sini Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, ya, masyru'iyatul ijtihad fil furu' wa darurah wa daruratu wuqu'il khilafiha. Boleh berijtihad dalam masalah furu',
dan kemestian terjadinya perbedaan pendapat. Jadi beda pendapat tuh suatu keniscayaan, Pak. Ya, suatu keniscayaan. Ya. Jauh Imam Syafi'i itu punya dua pendapat ketika sudah berbeda zuruf. Saat beliau lagi di Baghdad, beliau punya satu pandangan. Begitu ke Mesir, ngelihat keadaan situasi yang berbeda untuk masalah yang sama, tapi hukum akhirnya bisa berbeda. Maka nanti di Mesir beliau punya namanya qaul jadid, pendapat barunya beliau, karena zurufnya berbeda. Ya. Nah, jadi ini masalah pendapat. Ya. Boleh jadi tempatnya berbeda, dia bisa berubah juga. Ya. Nah, wa fihi ma yadullu ala anna isti'sal al-khilaf fi masail al-furu' allati tanba'u min dalalah dhanniyah. Ya. Amrun la yumkinu ay yatasawwar aw yatim. Jadi karena dalil itu ada yang dhanniyah, ada yang qat'iyah, ada yang enggak butuh lagi penjabaran. Udah disepakati sudah. Ya. Tapi ada yang masih zaniyah, ya. Masih memungkinkan adanya interpretasi lain. Itu bedanya qat'iyah dan zaniyah. Yang qat'iyah apa? Misalkan darah itu haram, ya. Daging babi haram, qat'iyah sudah. Itu udah semuanya juga udah jelas itu. Qat'iyatud dalalah. Ya. Tapi masih ada yang zaniyah. Zaniyah itu orang bisa berbeda pendapat dalam memahami dalil itu. Ya. Nah, yang zaniyah ini kan satu keniscayaan, sehingga ada kemungkinan besar perbedaan pendapat. Ya. Terus gimana cara kita menyikapi perbedaan khilaf, awil ikhtilaf? Ya sudah, ikuti seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Selama dia nggak nabrak yang qat'iyah tadi. Kalau yang qat'iyah jelas mesti diluruskan. Tapi yang zaniyah selama mereka punya sandaran dalilnya, sudahlah. Ya. Ittafaqna bima ikhtalafna. Kita udah perbedaan, sudah ittafaqna. Dan insya Allah persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Jadi jangan yang terus kita fokus sama bedanya aja, padahal kita banyak persamaan loh. Masalah perbedaan ini keniscayaan. Ittafaqna bima ikhtalafna. Sudah. Na'mal kama amil ashaban Nabi. Para sahabat bisa legowo dengan itu. Ya. Nah, jadi ini penting juga. Ya. Ada masalah-masalah fikih yang ditarik tadi ke ranah-ranah akidah, sama itu. Ya. Kurang tepat akhir. Padahal ini masalahnya zaniyah, bisa dimaknai dengan dalil-dalil yang mendukung, dan hasil boleh jadi berbeda. Ya sudah, kalau begini seperti para sahabat tadi saja. Nah, apalagi kita ya yang baru-baru ilmu nggak seberapa, ribut-ribut. Bapak kalau ngikutin perkembangan dakwah di media sosial itu, ya Allah, caci maki isinya, debat. Padahal yang mendebat pun ilmunya mungkin ya sama, masih kayak kita ini belajar-belajar gitulah. Tapi akhirnya kita tergiring untuk mencaci sesama saudara muslim kita, bertengkar. Itu namanya jidal, mira. Ya. Padahal masalah-masalah khilaf ini sudah ada ya. Dari aslafun salih, dari dulu-dulu udah ada. Mereka ilmunya sudah mumpuni, berbeda pendapat sudah. Permasalahan yang sama sampai sekarang masih kita debatkan. Lalu mereka saja sudah meyakini masing-masing. Ya, cuman bedanya kalau mereka sudah berbeda mengungkapkan dalil segala macam, selesai. Ya, ittafaqna bima ikhtalafna. Kita ini yang awam yang kadang-kadang bahaya. Akhirnya caci maki, nggak mau silaturahim, nggak mau lagi ngobrol bareng. Lu kejadian Pak, betul. Gara-gara perbedaan pendapat yang biasanya olahraga bulu tangkis bareng, nggak mau lagi bareng gara-gara beda pendapat.
Ya Allah. Padahal sholatnya sama. Sholat subuhnya sama-sama 2 rakaat, sama-sama diminta untuk sholat berjamaah. Hitungan zakatnya juga nggak jauh berbeda, sama. Bukan nggak jauh berbeda, sama. Ya. Rukun-rukunnya sama. Tapi ada 1-2 masalah furu' yang itu muncul ya, dari dalil-dalil zanniyat, terus kekeh dengan satu pendapat dan menyalahkan yang lain, akhirnya putus silaturahmi itu. Ya Allah, putusnya di masjid lagi. Nah, nauzubillah, padahal masjid Rasulullah, kita bahas ya, Rasulullah bangun masjid untuk menyatukan umat, bukan mengkotak-kotakan. Apalagi sampai membuat orang lain gak nyaman untuk sholat. Ada gak nyaman lah sholat di situ. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari yang seperti itu. Sudah. Ya. Kalau sudah ada pendapat, yakini itu, silakan untuk diri kita. Tapi begitu terbuka wacana, ada orang berpendapat lain, dia punya juga sandarannya, sudah. Ittafaqna bima ikhtalafna, kita sepakat bahwa kita punya perbedaan, sudah. Sementara ukhuwah harus tetap dijaga. Ya. Lawang ada kok yang memahami ukhuwah Islamnya itu ya harus sama semua. Disebut ukhuwah tuh ketika jalannya beriringan, sama semua. Yo, kita beda kepala ya beda kadang-kadang hasilnya itu. Tidak bisa dipaksakan, keniscayaan itu sudah. Jadi ini ya, karena para ulama ini berdasarkan keterangan dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ya, wa tilka min ajli mallahi rahmatil fi kulli asrin wa zamanam. Karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menetapkan definisi, kaedahnya aja beda, prinsipnya beda, tata cara untuk mengambil hukum satu amal ibadah boleh berbeda, atau bahkan cabang-cabang ilmu agama yang lain ya, ilmu agama lain yang sesungguhnya masih berada dalam bingkai Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas para sahabat dan orang-orang terdahulu ya. Jadi masih ada dalam bingkai itu para ulama-ulama dulu. Jadi mereka nggak saling berpecah karena perbedaan pendapat ya. Tadi ittafaqna bima ikhtalafna, khalas ya. Hada ukhuwah. Nah, terus kemudian pelajaran berikutnya Pak, Rabi'an, ta'akkudul yahud min nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, perkataan Ka'ab bin As'ad, pimpinannya Yahudi tadi yang kita ceritakan, ketika dikepung sama kaum muslimin, apa kata Ka'ab bin As'ad? Udahlah, kita beriman saja kepada agama Muhammad. Toh Taurat kita juga paham sama-sama karena kita sudah semuanya baca ya. Gak ada yang perlu diragukan dari Muhammad. Udah kita beriman saja kepada Muhammad. Artinya apa? Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya meyakini keberadaan atau kedatangan utusan Allah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Yahud fi zamanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ta'akkudul Yahud bin nubuwati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya itu ya. Orang mereka bilang ya, udah ikut aja, nutabi hadzal rajul wa nusaddiquh fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal ya, kita kan udah yakin bahwa Muhammad ini nabi yang diutus, udah ya, kita ikut agama Muhammad aja udah kelar, kita nggak akan dibantai, kita nggak akan dieksekusi sama kaum muslimin. Tapi kata mereka apa? Nggak mau, kita nggak mau mengkhianati Taurat kita untuk berpaling kepada Al-Quran yang dibawa sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi mereka ini nggak nerima ya, karena kesombongan mereka. Kita pernah bahas ya, orang kalau melihat Islam secara objektif, kenal baik dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak akan mengingkari agama Allah ini Pak. Dua saja. Satu,
karena ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka, atau memang sengaja nggak mau tahu, itu yang menyebabkan mereka menolak agama Allah. Yang kedua, karena kesombongan mereka. Ya, Yahudi takut, ya, nanti kehilangan pengikut. Ya. Ada nggak di antara Yahudi yang masuk dalam agama Allah? Ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Mereka yang bisa menekan ego kesombongan mereka tuh tidak banyak. Abdullah bin Salam misalnya, itu Yahudi, Pak. Tapi jadi sahabi, jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara pendeta rabi-rabi Yahudi yang lain tidak mau mengimani Rasulullah karena mereka takut kehilangan sama pengikutnya. Jadi dua sebabnya, karena mereka tidak tahu atau nggak mau tahu. Yang kedua karena kesombongan. Ya. Karena kesombongan. Dua ini saja. Kalau mereka bisa terbebas dari itu, insya Allah mereka kenal dengan agama Allah, mereka akan terima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi keyakinan kaum Yahudi atas kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus khamisan, hukmul qiyam ikraman lil qadim. Ya, hukum kita berdiri terhadap orang yang datang, ya. Kepada hukum berdiri karena menghormati orang yang datang, gitulah kurang lebih terjemahnya. Ya. Hukum berdiri karena menghormati orang yang datang. Boleh enggak? Boleh. Tadi kita sudah bahas itu. Jadi orang datang kita berdiri sebagai ikraman, ahlan wa sahlan, silakan. Ya, boleh. Jangan ditarik karena akidah, ya. Berarti mengkultuskan orang itu dong, kan yang layak untuk diagungkan, dihormati hanya Allah. Enggak gitu, enggak, konsepnya enggak begitu. Ya. Bahkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Musa al-Ash'ari punya cara berbeda dalam menghormati orang lain. Ya. Bagaimana caranya? Cipika-cipiki, Pak. Abu Musa al-Ash'ari ini orang Yaman. Ya. Begitu sudah bersyahadat, berbaiat kepada Rasulullah, kembali ke Yaman. Terus beliau pengen menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, saat hijrah. Tapi beliau terdampar. Di mana? Di Ethiopia, Habasyah. Ketemu sama Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya rombongannya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berangkat bareng sama rombongannya Ja'far bin Abi Thalib. Lama qadimal Madinah, ketika datang di kota Madinah, disambut sama kaum muslimin yang udah di Madinah. Begitu dia ketemu dengan Abu Musa al-Ash'ari, sama Abu Musa dicium kanan kiri. Itu ihtiramnya. Ya. Jadi caranya berbeda-beda. Ada yang salim. Boleh enggak salim? Boleh. Boleh. Bentuk ihtiram, salimnya pun beda-beda. Ya. Kalau anak-anak sekarang salimnya lebih beda lagi. Gak ada, mau cium tangan gak ada, cium pala, cium jidat kalau anak sekarang. Ya. Itu bagian dari cara saja. Ya. Nah kalau ada yang cium tangan, ya, terus telapaknya, terus tangannya, itu bagian dari ihtiram sudah. Ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu jangan ditarik karena akidah, nggak pas, nggak pas. Meyakini ada selain Allah yang layak untuk diagungkan, nggak begitu konsepnya. Nah, terus yang terakhir, ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan mazaya khasah li Sa'ad bin Mu'az. Ini tentang kelebihan, ya, keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini ternyata nggak ketahuan, nggak terlalu kedeteksi dalam sirah. Ternyata begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berikan apa yang dia miliki untuk agama Allah dan Rasulnya. Ya. Memang ada orang-orang yang ke-expose, Pak. Ada yang pernah diangkat anak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya. Ya. Namanya Zaid bin Harithah. Itu terekspos, ditanya, ayahnya datang, ayo ikut sama ayah. Nggak mau, saya maunya sama Rasul saja, karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-expose. Ya. Tapi Sa'ad bin Mu'az nggak terlalu terekspos. Tapi Masya Allah, Allah Maha tahu. Rasulullah pun tahu bagaimana kecintaan seorang Sa'ad bin Mu'az kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai perkataan yang masyhur, ya Allah, aku luka nih. Lukanya udah mulai membaik, Pak. Cuman tinggal setitik kayak kena jarum, tinggal segitu doang sisanya. Ya Allah, tidak ada yang lebih aku sukai kecuali membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Itu yang paling aku sukai, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan.
Ya Rabb, kalau setelah ini masih ada peperangan dengan orang Quraisy, izinkan aku menjadi bagian dari orang-orang yang berperang dengan Quraisy. Tapi kalau udah nggak ada lagi ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang syahid. Ternyata benar, setelah itu nggak ada lagi perang yang seperti perang Badar dengan Quraisy, nggak ada kan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Sa'ad bin Mu'az. Tiba-tiba yang hanya, kata Imam Ahmad, hanya seperti lubang jarum pecah, terus darahnya ngalir sampai ngelewati kemah-kemah yang ada di sampingnya, Pak, saking banyaknya keluar, dan beliau wafat sebagai seorang syahid. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika jenazahnya dibawa oleh para sahabat, jenazahnya ringan, kata Rasulullah, jenazahnya saat ini ditopang oleh para malaikat. Wahtazzal arsh limauti Sa'ad bin Mu'az. Ini masyhur kali perkataan Rasul, arsh bergoncang saat kematian seorang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu arda. Mudah-mudahan Allah titipkan rasa cinta kita kepada agama ini. Mudah-mudahan Allah titipkan cinta yang betul-betul cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu karena waktu juga sudah habis, mohon maaf karena agak lebih sedikit. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.